Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertemu kembali di materi kedua mata kuliah fisika dasar atau bab 2, yaitu mengenai kinematika. Jadi secara umum kita membahas mengenai kinematika, dan secara khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai vektor dan gerak. Nah, untuk pendahuluannya itu, jadi kita akan membahas mengenai mekanika, yaitu mekanika itu adalah cabang ilmu fisika yang membahas mengenai gerak. Nah, ada dua cabang mekanika itu, ada kinematika maupun dinamika. Nah, kita bahas dulu pengertiannya. Jadi kinematika itu cabang ilmu fisika yang membahas mengenai gerak dan dipertanyakan atau ditinjau penyebab gerak tersebut. Nah, jadi membahas mengenai posisi, kemudian laju, kemudian percepatan dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk dinamika itu membahas mengenai gerak tetapi tidak ditinjau penyebab gerak tersebut. Nah, itu pada khususnya membahas mengenai gaya. Nah, jadi kita sudah bisa mengenal cabang ilmu mekanika, yaitu kinematika dan dinamika. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kinematika. Nah, bisa dilihat di layar. Jadi kinematika itu cabang ilmu fisika yang membahas mengenai gerak yang ditinjau penyebab gerak tersebut. Nah, jadi misalnya dalam sebuah wadah seperti ini, atau dalam sebuah benda yang berbentuk persegi, terdapat sebuah partikel. Nah, partikel ini ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Nah, partikel tersebut bergerak. Nah, jadi konsep gerak atau motion itu menjadi salah satu konsep dasar yang esensial untuk dikaji. Nah, jadi kita dapat melihat bagaimana perpindahan gerakan partikel-partikel tersebut, kemudian bagaimana kita bisa melihat kecepatan partikel tersebut ketika bergerak maupun percepatannya. Nah, jadi ilmu yang mempelajari mengenai konsep-konsep pergerakan itu ada di kinematika. Nah, kemudian pada umumnya dalam pembahasan kinematika itu kita harus mengetahui dulu atau paham dulu mengenai vektor. Nah, apa itu vektor? Kita bahas pada slide berikutnya. Jadi vektor itu tidak lepas dengan vektor itu tidak lepas dengan skalar, atau besaran vektor itu tidak bisa lepas dari besaran skalar, karena besaran vektor itu adalah besaran fisis yang ditinjau nilai dan arahnya. Jadi vektor itu memiliki nilai maupun arah. Contohnya itu misal perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Perpindahan misalnya berpindah ke arah utara, atau berpindah ke arah selatan, atau berpindah ke arah barat. Misalnya kecepatan pun seperti itu. Nah, kemudian besaran skalar berkaitan dengan besaran-besaran fisis yang tinjauannya hanya nilainya saja. Jadi kalau besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai saja. Contohnya energi, kerja, massa,
kemudian laju perpindahan, laju reaksi, laju absorpsi, laju alir, laju difusi, laju disolusi, laju pelepasan obat, dan sebagainya. Jadi untuk besaran skalar itu besaran fisis yang hanya memiliki nilai saja, dia tidak memiliki arah. Nah, contohnya kalau untuk di bidang farmasi misalnya, laju pelepasan obat dalam tubuh ketika kita sudah misalnya ada kasus kita menelan tablet atau obat, nah itu laju pelepasan obatnya itu seberapa lama misalnya hingga mencapai ke organ yang dituju misalnya seperti itu. Untuk jadi kita sudah bisa membedakan ya bedanya besaran vektor dengan besaran skalar. Jadi saya ulang sekali lagi, untuk besaran vektor itu besaran fisis yang ditinjau nilai dan arahnya. Jadi dia punya nilai atau punya besar dan juga punya arah. Sedangkan besaran skalar dia hanya memiliki besarnya saja atau nilainya saja seperti itu. Nah, kemudian vektor itu tidak lepas dari yang disebut sistem koordinat. Jadi sistem koordinat itu suatu sistem yang secara tidak bisa terlepas dari vektor ya. Mungkin di SMP atau di SMA di mata pelajaran fisika sudah familiar dengan bahasa mengenai vektor. Cuma di sini kita akan bahas secara lebih lebih kompleks, kemudian pengulangan seperti itu untuk mengingatkan kembali apa yang dinamakan dengan vektor. Nah, di sini sistem koordinatnya itu ada X, Y, dan Z. Nah, contohnya di sini ada sistem koordinat dalam penciptaan MRI. MRI itu yang imaging ya, pencitraan imaging misalnya di bagian kepala, kemudian badan misalnya di dada, misalnya di tangan, dan lain-lain. Nah, kemudian sistem koordinat di anatomi tubuh manusia, tetapi di sini untuk anatomi tubuh manusia sistem koordinatnya mungkin lebih banyak dijelaskan di bidang kedokteran ya. Jadi di sini hanya contoh pengaplikasiannya saja, bahwa sistem koordinat itu digunakan dalam aplikasinya itu bisa di pencitraan MRI, kemudian dalam anatomi manusia, dan kemudian pencitraan EEG. Untuk pencitraan imaging otak ya. Jadi konsepnya sama dengan MRI, cuma di sini EEG itu lebih ke otak. Misalnya kita mau otak yang sebelah kanan atau kiri yang akan dicitrakan seperti itu. Nah, ini contoh dari sistem koordinat dalam anatomi tubuh manusia. Nah, kemudian kita bahas mengenai vektor, yaitu perpindahan. Jadi perpindahan itu termasuk mengenai besaran vektor, karena dia memiliki besar dan memiliki arah, atau dia memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, contohnya itu ketika kita misalnya menelan obat secara oral, atau kita menghirup obat inhale ya. Nah, laju mengalirnya obat ke tubuh itu seberapa lama. Nah, itu termasuk ke perpindahan ya, perpindahan. Nah, kemudian coba ditinjau kembali di sini dari gambaran ini. Jadi kita akan meninjau perpindahan tablet secara oral yang diminum, berarti kan dari mulut hingga mencapai ginjal. Nah, di sini kita punya koordinat, sistem koordinatnya itu ada di X, Y, dan Z. Jadi kita mau lihat seberapa
lama laju perpindahan ketika obat ini ditelan dan sampai mencapai ginjal seperti itu. Nah, kita lihat misalnya kita punya koordinat X dan punya koordinat Y. Nah, dalam vektor perpindahan ini kita punya koordinat X dan punya koordinat Y. Nah, di sini ada vektor yaitu diagram kartesian ya. Diagram kartesian ini mungkin mahasiswa sudah familiar atau bisa mengingat kembali mata pelajaran dulu di SMA mengenai di matematika atau di fisika yang belajar mengenai vektor. Jadi di sini kita ingat kembali mengenai diagram kartesian. Diagram kartesian itu ada sistem koordinat X maupun sistem koordinat Y. Nah, di sini sistem koordinat ini menjelaskan mengenai vektor posisi. Jadi kita misalnya punya titik A itu informasinya ada di min 1,5. Nah, berarti kita punya vektor posisinya itu untuk yang X berarti min 1i. Min 1i ininya minus ya. Jadi di sini minus 1i karena ada di sebelah kiri. Kemudian min 1,5. Nah, 5-nya ini berarti positif 5J. Nah, jadi kita punya vektor posisi A itu adalah min 1I plus 5J. Nah, I dan J ini adalah vektor satuan, di mana bisa dijelaskan juga yaitu min 1x, jadi kita punya di x-nya itu min 1 dan di y-nya itu punya plus 5, jadi min 1x plus 5y untuk vektor posisi di A. Nah, kemudian kita punya titik yang kedua yaitu titik B. B itu ada di 3, min 1, berarti vektor posisinya itu kita punya 3i, berarti positif 3i minus 1j karena di sini min 1. Nah, jadi vektor satuannya i dan j karena di sini kita punya dua koordinat ya, x dan y. Nah, atau berarti kita punya 3x min 1y. Jadi 3x min 1y seperti itu untuk vektor posisi. Nah, jadi jelas bahwa vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai maupun arah. Jadi sini nilainya itu adalah 1, arahnya itu di arah vektor satuan i atau arah x, dan positif 5 arahnya itu adalah j atau arahnya itu ada di y. Nah, jadi min 1 ini adalah nilainya atau besarnya dan i adalah arah. Positif 5 ini besarnya dan j adalah arahnya. Nah, kemudian untuk yang B, vektor koordinat B, berarti yang 3 ini nilai 3 ini nilainya atau besarnya dan i adalah arahnya atau x arahnya. Nah, minus 1, min 1 ini adalah besarnya atau nilainya dan j itu adalah arahnya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana vektor perpindahannya. Jadi ketika kita punya dua koordinat A dan B, nah itu vektor perpindahan dari A ke B itu seperti apa? Jadi vektor perpindahan dari A ke B. Nah, vektor perpindahan itu dijelaskan sebagai R, A, B. Jangan lupa tanda vektornya ya, tanda panah di atas, karena ketika kita sudah menuliskan tanda panah di atas, berarti kita ini menjelaskan bahwa ini adalah vektor. Nah, kalau kita tidak menuliskan panah di atas, berarti ini kita bisa menyebutkan itu adalah variabel. Dan itu keliru. Jadi jangan lupa kita mencantumkan atau menuliskan tanda panah di atas
jika dijelaskan bahwa titik tersebut adalah vektor. Nah, ini adalah vektor perpindahan RAB. Berarti ini vektor koordinat A dan B. Nah, vektor perpindahan dari A ke B berarti AB adalah dari akhir ke awal. Berarti akhirnya itu RB, vektor RB dikurangi vektor RA. Nah, jadi terlihat ya, B min A. Nah, sekarang untuk vektor perpindahan dari B ke A berarti kita punya vektor RBA dari B ke A. Jelas, berarti akhirnya itu A, akhirnya itu di A dan awalnya di B. Jadi RA minus RB. Nah, bisa diperhatikan ya, di sini vektor perpindahan dari A ke B berarti AB. Berarti kita menyelesaikannya yaitu RB min RA. Vektor ya, jangan lupa panahnya. Nah, kemudian dari kalau misalnya vektor perpindahan dari B ke A, BA berarti definisinya vektor R A dikurangi vektor B. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk besar perpindahan, berarti kan kalau besar perpindahan itu berapa nilainya? Berarti nilainya itu tidak ada arahnya. Misalnya besar perpindahannya sebesar 15 satuan panjang, misalnya 15 meter atau misalnya 30 meter, misalnya seperti itu. Nah, untuk besar perpindahan itu sendiri persamaannya itu adalah harga mutlak vektor harga mutlak vektor R sama dengan R. Jadi R-nya itu di sini sudah hilang tanda vektornya ya. Ketika sudah hilang tanda vektornya berarti di sini dia sudah menjadi besaran skalar atau besar saja, tidak ada arahnya. Nah, itu adalah sama dengan akar dalam kurung Rx kuadrat ditambah dalam kurung Ry kuadrat. Jadi jelas bahwa besar saja itu, besar perpindahan itu adalah skalar nilainya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Coba kita kerjakan bersama-sama. Jadi di sini contohnya itu tentukan vektor dan besar perpindahan partikel dalam cairan infus yang berada pada koordinat minus 5, minus 5 hingga mencapai lambung pada koordinat 2, minus 3. Nah, jadi kita coba kerjakan bersama-sama ya. Silakan mahasiswa perhatikan, kemudian bisa mencobanya kembali atau bisa sambil menulis juga. Jadi kita coba kasus permasalahan dalam vektor. Nah, di sini contohnya itu pertama, coba tentukan vektor dan besar perpindahan partikel dalam cairan infus yang berada pada koordinat minus 5, minus 5 hingga mencapai lambung pada koordinat 2, minus 3. Jadi di sini kita akan coba jadi kita coba menyelesaikan persoalan yang di kasus vektor ya. Jadi di sini tentukan vektor Jadi tentukan vektor dan besar perpindahan partikel dalam cairan infus yang berada pada koordinat minus 5, minus 5 sehingga mencapai lambung pada koordinat di 2, min 3. Nah, di sini kita punya koordinat X dan Y atau sistem koordinat X dan Y, kemudian kita punya titik A. Titik A itu adalah minus 5, minus 5, kemudian titik B itu di 2, minus 3. Kita ingin mengetahui vektor perpindahannya. Kita ingin mengetahui vektor perpindahan dan besar. Vektor perpindahan dan besarnya berapa? Besar perpindahannya
artinya besar perpindahan itu berarti nilainya ya. Nah, kita coba selesaikan yang pertama dulu ya. Jadi kita jawab. Jadi untuk yang pertama itu kita ingin mencari vektor perpindahannya. Berarti vektor RAB. Di sini kita jangan lupa kasih vektor. Nah, itu berarti simpel kita selesaikan. Berarti vektor perpindahan B dikurangi vektor A. Nah, sekarang kita lihat berarti vektor B itu kan di A ini kita punya koordinat posisi A itu ada di minus 5, minus 5. Nah, artinya ini berarti minus 5i gitu ya, min 5j. Nah, min 5j. Kemudian untuk yang B, berarti yang B itu titiknya itu ada di 2, min 3. Berarti 2, min 3 itu ada di 2i gitu ya, ada di 2i. Kemudian di sini karena dia minus 3j. Nah, kita punya koordinatnya seperti itu. Nah, jadi kita langsung saja berarti di B itu kita punya 2i minus ini i ya, minus 3j, kemudian dikurangi yang A-nya kita punya min 5i min 5j, seperti itu. Nah, berarti kita selesaikan persamaannya. 2i, kemudian kita lihat ini minus, kemudian ini minus, jadi plus ya, jadi plus 5i gitu, kemudian minus 3j, kemudian kita lihat ini ada minus, kemudian ini ada minus, jadi plus 5j gitu. Nah, kita jumlahkan berarti 2i plus 5i. Nah, jangan lupa kalau untuk vektor itu kita menyelesaikannya itu berarti menjumlahkan vektor satuan yang sama. Jadi i dengan i, kemudian j dengan j. Jadi Anda tidak bisa menyelesaikan vektor ketika i ditambahkan langsung dengan j atau diselesaikan secara berbeda, karena masing-masing arahnya itu punya besaran yang berbeda. Nah, ini untuk arah i kita punya di nilai 2 dan 5. Berarti 2i plus 5i jadi 7i. Kemudian min 3j plus 5j jadi plus 2j, seperti itu. Jadi untuk vektor perpindahannya itu ada di 7i plus 2j, satuan panjang. Nah, ini satuan panjangnya mengikuti apakah itu mengikuti soalnya itu apa, misalnya kayak meter atau kilometer atau misalnya satuannya seperti itu. Nah, sekarang kita jawab yang kedua. Yang keduanya itu adalah perpindahannya ya, besar perpindahannya. Jadi kita tuliskan saja ini misalnya untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Jadi kita selesaikan untuk yang vektor perpindahan dan besar perpindahan. Berarti yang kedua kita menyelesaikan besar perpindahannya. Berarti besar perpindahannya itu adalah nilainya itu berapa. Jadi dia tidak punya arahnya. Nah, kalau misalnya yang vektor perpindahan kan dia punya arah. Dari arah di 7i dan di 2j, satuan panjang. Nah, sekarang untuk besar perpindahan tadi kan kita sudah tahu ya persamaannya, jadi saya coba buka kembali. Nah, di sini besar perpindahannya itu adalah vektor R harga mutlak. Artinya harga mutlak vektor R itu adalah besaran R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, coba kita tuliskan persamaannya. Jadi di Rx, jadi kita
tuliskan bahwa besar perpindahan vektor R gitu ya, sama dengan besar R sama dengan adalah akar dari R X kuadrat ditambah RY kuadrat. Nah, ini simpel saja ya. Berarti kita punya nilai dari akar Rx-nya, berarti kita punya di 7i. Karena kan berarti untuk persamaan yang ini ya, persamaan yang ini itu kan kita punya di RAB-nya itu adalah 7i ditambah 2j. Nah, berarti kan i ini adalah x. Jadi kita punya Rx-nya itu adalah 7 dan RY-nya dan Rx-nya itu 7 dan RY-nya itu adalah 2. Nah, jadi kita masukkan Rx kuadrat berarti 7 kuadrat ditambah RY kuadrat adalah 2 kuadrat. Berarti kita selesaikan akar 7 kuadrat 49 ditambah 2 kuadrat adalah 4. Jadi sama dengan akar 53. Betul, begitu ya? Betul. Nah, akar 53. Ini satuan panjangnya juga mengikuti. Nah, jelas. Jadi kita bisa mengetahui bahwa vektor perpindahan dari kasus yang tadi kita selesaikan, kasus laju soalnya itu tadi laju perpindahan partikel dalam cairan infus pada koordinat -5, -5 hingga mencapai lambung pada koordinat 2, -3 itu adalah vektor perpindahannya ada di 7i plus 2j ya, vektor perpindahannya. Kemudian besar perpindahannya ada di akar 53. Ini bisa dihitung ya di kalkulator berapa nilainya. Ini masing-masing adalah satuan panjang. Ini juga sama, satuan panjang. Nah, jadi seperti itu.